Meski pertandingan Indonesia versus Bahrain baru dimainkan pada tanggal 25 Maret mendatang, Oh, namun jauh PSSI lagi. sudah menjual tiket via Livin Mandiri Sudah mulai siang kemarin. menjual, Dan guys. tak butuh waktu lama, bahkan hitungan menit tiket langsung Huh. sold out alias terjual habis. Melihat Hitungan menit. antusiasme fans Indonesia yang luar biasa, tentu membuat jajaran Gila. pelatih baru Indonesia makin bersemangat untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki, berikan juga kesuksesan dalam apa jua yang kalian usahakan. Kepada yang berpuasa, kepada semua umat muslim lah, sama ada di Indonesia, di Malaysia dan di seluruh dunia, semoga ibadat puasa kita pada tahun ini diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey guys, Patrick Kluivert kaget. Fans Indonesia ini memang gila. Kaget 5 minit tiket sold out antara Indonesia dan juga Bahrain yang akan bermain di GBK pada 25 Maret ini. Saya dan teman-teman daripada Malaysia tidak dapat menonton ke GBK guys ketika Indonesia melawan Bahrain ini karena 5 hari lagi selepas itu akan Aidil Fitri ya, akan tibanya Aidil Fitri. Jadi mungkin persiapan itu agak mepet sedikit. Dia agak sulit untuk kami ke sana dengan persiapan Idul Fitri lagi bersama keluarga di Malaysia. Jadi apapun, saya tetap mendoakan dan memberi dukungan sepenuhnya bersama teman-teman yang lain juga yang ada di Malaysia. Dengan perlawanan antara Indonesia dengan Bahrain itu, Indonesia beroleh kemenangan 3 poin penuh di GBK ini. Dan semua tiket sudah pun sold out. Jadi kalian yang memberikan dukungan yang paling terbaik yang datang ke stadion itu. Okey guys, tanpa berbasa-basi ya, yuk kita simak dulu video ini guys. Bahkan Patrick Kluivert dan juga Alex Pastor sudah mempersiapkan rencana jitu untuk balaskan dendam ke timnas Bahrain. Nah, mungkin ramai yang membeli, banyak yang membeli tiket Indonesia lawan Bahrain ini karena ramai yang tidak sabar dan ternanti-nantikan perlawanan Indonesia Bahrain, karena waktu di Bahrain kan dulu seri dengan Indonesia ketika bermain di Bahrain itu atas bantuan oleh wasit ya. Sebab itu di GBK kali ini semua fans-fans Tegar Indonesia ini akan ke stadion, dan saya tidak tahu apa yang akan pemain-pemain Bahrain dapatkan dari fans-fans timnas Indonesia ini. Jadi ini mungkin serangan psikologi lah. Bukan serangan keganasan, tidak. Serangan psikologi. Karena fans Indonesia ini semuanya sudah dewasa, sudah matang. Saya sudah sendiri ke Indonesia di GBK ketika Indonesia ini lawan Australia. Jadi saya nampak sendiri guys ya. Saya lihat sendiri bagaimana rakyat Indonesia, fans Indonesia itu sangat welcome kepada sesiapa pun yang datang. Bukan saja kami YouTuber daripada Malaysia ya yang datang pada saat itu, pada ketika itu. Tetapi ada beberapa lagi YouTuber daripada USA, YouTuber daripada London, daripada Inggris juga datang membuat liputan. Jadi mereka sangat welcome kepada sesiapa pun yang datang. Jadi kali ini Bahrain akan kena serangan psikologi oleh timnas Indonesia dan juga oleh fans Indonesia ini guys. Kita lanjut. With each beat, the distance close, chasing what nobody knows. No more fear, just hold on. Ya, seperti yang semua kita tahu, kalau fans Indonesia memang dikenal sebagai salah satu fans paling fanatik di Asia, bahkan dunia, di mana mereka akan selalu memberikan dukungan kepada timnas Garuda. Bahkan dukungan itu tetap mereka lakukan meski Indonesia bermain tandang. Dan saking fanatiknya, fans Indonesia sering menjadi headline media-media luar negeri. Kebanyakan media tersebut kagum dengan fans Indonesia yang rela melakukan apapun demi bisa memberikan dukungan. Contohnya yang terjadi di ajang Piala Asia beberapa waktu yang lalu, di mana fans Indonesia selalu terlihat entah di dalam maupun luar stadion.
Bahkan saat kualifikasi Piala Dunia round 3, terutama saat main kandang maupun tandang, fans Indonesia selalu ada untuk memberikan dukungan sepenuh hati. Maka nggak heran kalau Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, mengaku sangat senang membela Timnas Indonesia karena punya fans yang sangat militan dan fanatik. Dan terbaru kegilaan fans Indonesia dalam memberikan dukungan benar-benar dirasakan oleh pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Gimana enggak gitu? Kluivert dan jajaran pelatih lainnya dibuat kaget saat tiket pertandingan antara Indonesia versus Bahrain Kaget langsung dijual Kluivert, habis guys. dalam hitungan menit saja. Dalam Mereka hitungan tak menit bisa ya. membayangkan bagaimana kemeriahan fans Indonesia di GBK nanti. Bayangkan ya, 80.000 di GBK ini. Wow, lain lagi di luar stadion ya. Yang dalam stadion sudah 80.000, yang di luar stadion nggak tahu berapa puluh ribu lagi guys ya. And through the breeze, riding on these wild dreams. Riding on these wild dreams. Lebih lanjut mengetahui sikon yang ada, termasuk atmosfer ngeri GBK yang bahkan menurut Timnas Arab ketika itu sangatlah gila. Diketahui makin membuat Bahrain menjadi-jadi. Karena sebelum ini pun, selain kabarnya minta pakai rantis, mereka juga minta pihak AFC mengirim 8 orang untuk mengawasi jalannya pertandingan. Ya Wih. pokoknya full ribet deh Siapa Bahrain lagi? ini. 8 orang Dan melihat dikirim nih. masalah ini yang kayaknya Nih makin yang berlarut-larut, wasit tuh. pada akhirnya jelas mengundang beragam tanggapan. Di mana tak sedikit negara-negara yang benar-benar mendukung Indonesia bisa menang, serta sudah ngunci itu mulut si Bahrain. Jepang, Vietnam, dan Irak sampai Australia yang juga merupakan pesaing kita pun punya bukti jika away ke GBK sangatlah aman. Pun begitu sama Vietnam yang kita tahu adalah salah satu rival bebuyutan dari ASEAN. Itu pun juga mengaku enjoy-enjoy aja ketika away ke sini. Hanya Bahrain aja enjoy juga, yang enjoy dramanya minta ampun. Atau jangan-jangan memang udah jiper duluan saat melihat tayangan video ketika Indonesia Jiper, melawan ah? Jepang dan Arab Saudi kemarin. Yang dimana fans Indonesia benar-benar sangat gila dalam memberikan dukungan. Indonesia versus Bahrain akan penuh ketegangan. Akan penuh ketegangan guys. Macam mana? Di sisi Gimana lain, salah ketegangannya? lawan Bahrain kayaknya tetap bakal berlangsung dengan intensitas tinggi. Ya, menurut Justin Hubner, sebagaimana dikutip dari Kumparan, pertandingan versus Bahrain akan ia jadikan sebagai pertandingan untuk menunjukkan seberapa tangguhnya Indonesia, terutama saat di GBK. Dan Hubner jelas gak lupa dengan kejadian di pertemuan pertama di markas Bahrain, yang ketika itu berakhir imbang 2-2. Melawan Bahrain, saya ingin mempersiapkan diri dan melakukan segalanya untuk laga tersebut. Saya ingat apa yang terjadi di laga terakhir dan saya tidak akan lupakan itu. Kami akan perlihatkan kepada mereka siapa Indonesia saat laga di Jakarta. Sayang saya tidak bisa bermain melawan Australia, namun saya yakin kami akan mendapatkan hasil yang positif di laga nanti. Insya Allah yang Ungkap Justin positif. Hubner dikutip dari kumparan.com. Kluivert siap beri kejutan besar di GBK. Siap beri kejutan besar di GBK. Patrick Sementara itu, Kluivert. melihat antusias fans Indonesia yang sangat gila dalam memberikan dukungan, membuat Patrick Kluivert tentu saja nggak bisa tinggal diam. Dia harus mempersiapkan skuad terbaiknya untuk menghadapi Bahrain. Bahkan dia dan jajaran asistennya akan memberikan kejutan besar di GBK nanti. Tentu saja, Coach Patrick gak ingin Bahrain mencuri poin di GBK. Maka dari itu, dia harus merancang strategi matang-matang agar bisa memenuhi target dengan amankan 3 poin di GBK. Meskipun ini tak mudah, apalagi Bahrain datang dengan kepercayaan cukup tinggi setelah mereka menjuarai Piala Teluk 2024. Tapi dengan segala perubahan yang ada di skuad Timnas Indonesia dan dukungan dari puluhan ribu fans, Timnas Garuda diharapkan bisa tampil lebih tenang dan enjoy the moment. Misi balas dendam Misi Kluivert ke balas Timnas dendam Kluivert Bahrain. ke timnas Bahrainnya. Lebih lanjut, meski salah satu hal yang perlu diperbaiki adalah soal rumput, namun ia yakin semuanya akan bisa dikerjakan secara maksimal. Karena ya gimana, dasar permainan yang akan ia kembangkan adalah bola-bola pendek. Kalau rumputnya bapuk, ya itu malah akan jadi bumerang. Di luar itu, Kluivert sekali lagi merasa bumerang. tak sabar untuk menjalani debut di GBK. Terlebih lawannya adalah Bahrain, tim yang pernah mengalahkan timnas Curaçao saat ia masih jadi pelatih di 4-0. Pastilah ada rasa greget ingin balas dendam, apalagi di atas kertas kualitas pemain Indonesia masih lebih bagus. Dan merujuk pada apa yang pernah diutarakan Martin Paes dalam preskon FC Dallas, Martin Kluivert Paes. sekali lagi mengakui jika vibes di Stadion GBK sangat berbeda dan terasa spesial. It was very surreal already when I was checking the pitch. There were already 30,000 away fans in the stands, and then I was already like Ooh. amazed
amazed by that. Oh, ini dia punya pengalaman yang ke Indonesia hari itu. Once the anthem was going, and yeah, I never heard that much noise from an away stand, so that was already amazing. Meant a lot to me, and then yeah, it sort of gave me a lot of ease for during the game, for I have to make those people and my family and everyone proud. Ya, dalam preskon kaget. Marketplace, ia bahkan berani menantang para wartawan Amerika untuk datang langsung ke GBK dan melihat sendiri gimana gilanya supporter timnas Indonesia dalam memberikan dukungan. Maka hal yang wajar jika pelatih Jepang Hajime Moriyasu menyebut kalau atmosfer di GBK itu sangat intimidatif. Dan itulah yang sejatinya dialami oleh Arab Saudi yang di laga November lalu benar-benar kena mental sampai akhirnya kalah 2-0. Dan terlepas dari apapun, laga bulan Maret nanti akan menjadi laga yang cukup krusial bagi timnas Indonesia. Sebelum melawan Bahrain sendiri, Indonesia harus menghadapi Australia terlebih dahulu di Sydney Stadium. Dan laga versus Australia juga nggak kalah penting, karena ini akan menjadi laga penentu bagi Indonesia untuk bisa kudeta peringkat 2 atau tidak. Tapi intinya, ya kita harus memberikan semangat dan dukungan penuh untuk perjuangan timnas Indonesia di sisa laga babak round 3 ini. Jangan biarkan para pasukan Garuda Merah Putih ini berjuang sendirian. Betul. Guys, sudah tentu ini fans timnas Indonesia ini, kalau siapa lagi yang belum mengetahuinya, memang sangat luar biasa guys. Kalau saya fans Indonesia ini antara fans yang begitu luar biasa lah, bagi saya sangat luar biasa. Satu, yang pertamanya, fans Indonesia ini dia sangat menghormati kepada fans lawan yang datang. Ini dapat dibuktikan ketika Australia datang, ketika Jepang datang, ketika Arab Saudi datang. Semua fans mereka itu dilayan dengan baik. Padahal satu tribun dengan timnas Indonesia juga, tetapi sama-sama menyanyikan lagu negara masing-masing tanpa ada keributan pun. Itu yang pertamanya. Oke, yang keduanya, semua rakyat Indonesia, bukan sajalah fans dalam sepak bola ini ya, tetapi rakyat Indonesia itu sendiri sangat welcome kepada sesiapapun tetamu yang datang, bule-bule yang datang, yang menonton sepak bola kah, yang tidak menonton sepak bola kah, yang penting dia datang ke Indonesia, ke wisata-wisata Indonesia, itu pasti dilayani dengan baik oleh rakyat Indonesia. Ini sudah terbukti juga. Saya juga sudah ke Indonesia, pergi ke Bandung. Kami sebelum ke GBK itu, kami ke Bandung dalam 2-3 hari. Itu melihat sendiri bagaimana kecantikan wisata yang ada di sana. Memang cantik guys ya. Itu baru di Bandung, belum lagi di Yogyakarta, belum lagi di Bali, dan banyak tempat lagi lah di Indonesia ini yang punya wisata yang menarik. Tetapi ini dalam sepak bola sekarang ini, tiket ludes dalam 5 menit, hitungan detik. Oleh karena Indonesia lawan Bahrain dan ingin menonton sendiri bagaimana Bahrain itu nanti dimalukan di GBK itu. Karena ketika di Bahrain mereka dibantu oleh wasit, tetapi sekarang ini Indonesia dibantu oleh fans tegarnya, oleh ultras-ultrasnya, Ultras Grande, Ultras Garuda. Maknanya fans Indonesia ini adalah pemain ke-12 yang memainkan peran yang sangat penting ketika melawan Bahrain ini nanti. Jadi saya mendoakan semoga semuanya dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan Indonesia mendapat 3 poin penuh yang diidam-idamkan. Jadi di sinilah poin untuk Indonesia melangkah jauh ke peringkat seterusnya. Mudah-mudahan kita doakan yang terbaik, Indonesia lolos terus ke Piala Dunia 2026. Walaupun agak sulit, tetapi setiap doa kita itu akan memberi makna dan aura yang tersendiri, semangat yang luar biasa juga nanti. Oke guys, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri ya terkait dengan kehabisan tiket ini. Kalian boleh komentar guys di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio.
Askalani Studio.